ada orang-orang itu menyintai kutuk. Jadi saya tanya ya Tuhan, kenapa ya kita ini udah sering banget ya, apalagi kalau saudara ngerti pengurapan yang kemarin Sabtu gitu. Udah didetailin, udah dijabarin, udah diajarin gitu. Hadirat Tuhan di ruangan ini juga luar biasa ya. Tapi semalam ada yang konseling ke saya lewat chat. Dan orang itu tuh sama-sama saya di Mamre dulu. Kita duduk sama-sama gulung-gulung kuiling jualan. Dan orang itu bilang gini, Ci saya mau resign. Saya bilang wah mau kemana gitu. Maksudnya gini, apakah ada job setelah mengabdi sekian lama gitu. Ternyata enggak juga gitu. Ya pokoknya pengen aja pergi, gak tahu mau kemana. Bayangin ya, di tengah ada kita worry dengan penggolongan 3 ini ya. Kalau hidup kita benar, tahun depan kita akan luar biasa diberkati. Tapi kalau golongan kedua, golongan ketiga, golongan kedua itu akan susah. Golongan ketiga, maaf ya, terkutuk. Kok nggak takut gitu ya? Nah waktu saya menemukan firman ini ternyata ada orang-orang itu menyintai kutuk. Mazmur 109 ayat 17 sampai 18. Ia cinta kepada kutuk. Biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat. Biarlah itu menjauh daripadanya. Saudara kalau hidup dalam area kutuk ya, mau diinvestasi orang 1 miliar buat buka usaha warteg. Percaya deh dalam hitungan bulan tuh bangkrut. Kemanapun saudara pergi, jejak-jejakmu itu mengerjakan kematian. Tahu nggak problem semua orang tuh apa? Nggak mau menghadapi hatinya sendiri. Lari dari kegelapan hatinya sendiri. Ibu Ruth, pagi-pagi kok khotbahnya begitu sih? Kita nggak terasa udah sampai di bulan 12. Kalau kita nggak review hidup kita nggak mencermati, masuk tahun depan menurut saya tuh ada shifting yang hebat. Dan saya nggak mau ketinggalan kereta berapi itu. Bayangin ya kalau saudara duduk sama-sama, merangkak sama-sama di bawah. Satu hari orang itu naik mobil dan kau tetap naik angkot. Satu hari orang itu udah pergi ke beberapa negara dan saudara ke provinsi aja belum. Emangnya enggak ini ya hatinya enggak terganggu dengan itu. Bukankah duduk sama-sama, dengar firman sama-sama dan dikhotbahin, diomelin juga sama-sama ya. Ternyata ada orang-orang cinta kepada kutuk. Biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Jadi kita nerima kutuk atau berkat itu tergantung dari apa yang di dalam. Ya, dari dalam hatimu akan memancarkan sesuatu dan itu berinteraksi dengan apa yang ada di udara. Siapa yang mau tahun 2023 Anda hidup dalam berkat Tuhan? Ternyata ada juga yang angkat tangan buat diberkati aja muales. Kenapa? Jangan-jangan Anda dalam satu kondisi menyintai kutuk. Sekali lagi ya, saya akan bacakan berulang-ulang supaya kita mau menghadapi hati kita. Kata Daud, ia cinta kepada kutuk. Biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Siapa yang di sini menyukai berkat? Boleh angkat tangan. Sekarang kita mesti belajar arti berkat, ya. Sebab
saya belajar juga bahwa arti cinta, arti pengabdian, arti banyak hal itu seringkali diterjemahkan oleh otak kita berbeda dengan arti yang sesungguhnya. Contohnya ya, waktu saya khotbah tentang pengabdian. Ya. Ternyata banyak orang memaksakan pengabdian itu ke anak buahnya harus mengabdi seperti Ibu Ruth ke Bu Iin. Dan anak buahnya kepahitan. Jadi banyak arti-arti cinta. Kalau cinta artinya kamu mau buka baju buat aku. Itu jadi artinya gini ya, pengertian kata per kata aja kita harus belajar ulang. Redefining kata Bu Iren, dulu pernah beliau ajarkan. Kita harus tata ulang arti kata per kata ya. Sekarang ingat warningnya Daud, ada orang cinta kepada kutuk. Kalau hatimu yang paling dalam menyintai kutuk, memasuki 2023, semua di roh dalam bentuk kutuk, nggak tahu gimana dia interest sama kamu. Di udara ini ada perkataan blessing. Kalau hatimu menyintai blessing, dia akan jalan ke kamu. Nah sekarang orang perlu ngerti arti blessing itu apa ya. Blessing itu bukan benda, bukan materi, bukan motor baru, barang-barang ya. Tapi arti blessing adalah seperti ini. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan membuat orang kaya. Dan bahasa Indonesia dibilang gini, susah payah tidak menambahinya. Tapi dibilang seperti ini. Berkat Tuhan membuat orang kaya. Dan Tuhan tidak menambahkan kesedihan kepadamu di berkat itu. Ya. Dalam bahasa Inggris dibilang seperti ini. Kata kesedihan itu artinya berduka karena kerjamu harus ekstra, kerja buruh, tenaga kerjamu yang harus dikeluarkan itu harus sangat luar biasa untuk menghasilkan sesuatu. He adds no sorrow to it. Ada orang mendapatkan kekayaan tetapi dengan kesedihan, dengan depresi karena ada yang namanya labor, kerja keras ekstra. Kenapa? Karena manusia tanah pernah dikutuk. Dan Tuhan bilang kamu akan susah payah mencari nafkahmu. Jadi kalau ada orang kerja keras ukuran dunia dan dia mencapai top achievement, itu seringkali disertai dengan sorrow, kesedihan. Makanya sampai ada istilah gini, bisa beli king coil, gak bisa beli tidur enak. Kenapa dunia mengeluarkan istilah itu? Karena di tengah orang melakukan labor, kerja keras, ada sorrow in it gitu loh ya. Nah arti blessing adalah sebagai berikut. Kamu diberikan kekuatan, kuasa dari kekayaan Kristus sehingga berkat itu membuat hidupmu punya arti. Kamu menjadi orang yang overcome inner battle. Kamu menjadi orang yang punya pengertian. Kamu menjadi orang yang punya hikmat. Kamu menjadi orang yang punya ketepatan dan mengikuti kairos Tuhan. Kamu memiliki keagungan, keabadian, kemegahan, ketekunan, kemuliaan. Kamu punya kuasa dan kekuatan roh dan kekuatan hatimu memikat hal-hal itu menyatu denganmu. Satu aja ya, kalau kamu punya kerendahan hati, satu aja, satu kata. Ganjaran untuk orang yang mengejar kerendahan hati. Kehormatan, kekayaan, kehidupan, kemuliaan. Punya kerendahan hati aja. Ganjaran balasan yang diberikan ditimpakan ke dalam hidupmu. Kehormatan, kemuliaan, kekayaan. Ada orang ngejar kekayaan itu susah-susah dari matahari terbit sampai terbenam gak cukup-cukup. Kenapa? Karena ada kutuk pada tanah. Ya. Dan bagaimanapun juga manusia itu diciptakan dari tanah. Menurut saya
mengalami ketuaan itu juga kutuk ya, maaf. Ada kutuk pada tanah. Oke, nah yang harus dikejar pagi hari ini adalah cek hati kita, apakah kita golongan orang-orang yang menyintai kutuk. Kalau kamu sudah cinta pada kutuk, itu susah loh obatnya. Ya, saya mau cerita ya, Bu Indah ceritakan ya. Saya ini miskin dalam segala hal. Manner, akhlak, budi pekerti. Bu Iren itu dulu pernah saya, ngucapin aja udah gak bisa rasanya. Saya pernah ngomel-ngomel, maki-maki. Tanpa manner. Saudara tahu apa yang beliau lakukan? Beliau mau meeting di BCA ya. Beliau ini di bank itu jabatannya luar biasa tinggi ya. Beliau tenteng saya di mobil di training tentang manner. Tentang integritas, tentang kredibilitas, tentang karakter, tentang aturan hidup. Yang harusnya orang-orang umum sudah punya itu. Dan saking liarnya, saking ganasnya, saking buasnya, saya harus duduk 4-5 jam mendengarkan beliau. Dan kalau udah 1 jam, saudara mau tahu gak? Otak saya itu kayaknya asap semua. Dan saya itu gak punya manner ya. Kalau orang punya manner gini aja. Iya Ci, walaupun gak. Ci Iren udah bisa diem gak? Kepala saya udah penuh. Saya udah gak sanggup mencerna perkataan-perkataanmu yang mulia dan hebat. Tapi Ci Iren dudukin saya di kafe. Beliau meeting. Turun, ngajar lagi berjam-jam. Tapi tahu nggak saudara apa yang saya lakukan? Waktu saya pulang ya yang sering saya lakukan adalah berlutut di depan Tuhan. Sering kali nggak bisa lama. Kenapa saya nggak bisa fokus? Saya nggak bisa duduk kayak Kak Puji dengan sejuta ketekunannya. Saya cuma duduk dengan segenap hati dan berkata, Tuhan, tolong saya. Saya ingin memahami apa yang diajarkan Bu Iren tentang integritas. Saya ingin mengerti arti kredibilitas itu apa. Masalahnya banyak orang gak ambil waktu berlutut dan berseru di hadapan Tuhan. Kalian gak pernah tahu sih. Ketika lutut ini menyentuh tanah itu mengubahkan kutuk menjadi berkat. Masalahnya engkau gak pernah bawa lutut ini bertelut di depan Tuhan dengan segenap hatimu. Ada kutuk untuk Esau. Dan waktu saya mendefinisikan kehidupan Esau itu sama dengan saya. Saya gampang membuang hal-hal yang berharga. Dibilang seperti ini, sesungguhnya kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Artinya apa? Lu akan terus kering kerontang. Saudara tahu miskin tuh gak enak, tahu gak? Mau beli ayam KFC, ngelihat orang ngiler tuh gak enak. Ditambah nanti hatimu sakit. Ngelihat orang keluar negeri, mendengar kesaksian bangsa-bangsa. Saya yakin sebagian besar, wow. Dan berkata aku pengen, sebagian sinis kok. Itu cinta pada kutuk. Itu terlalu jauh untuk. Dan kok poinnya adalah gini. Engkau akan hidup dari pedangmu. Apa artinya? Lu akan hidup dengan cara preman. It's me. Apabila engkau bersungguh-sungguh maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Jadi yang saya pegang dari Tuhan. Dia janji. Kalau saya sungguh-sungguh sujud dan berseru, tanah tidak akan terkutuk, tanah tidak akan kurus kering dalam hidup saya. Satu, perhatikan, cek hati kita apakah engkau menyintai kutuk. Karena kalau itu ada di langit, di udara ini, semua kutuk akan mengejar. Mau tahu tentang kutuk? Baca di Ulangan 28.
adonanmu akan basi, ladangmu akan ini, kamu akan menunangi perempuan tapi orang lain yang nidurin. Bayangin. Kamu akan ditimpa kegilaan, ketulian, bla bla bla. Gak ada, apes. Udah satu kata apes. All the time apes kalau orang hidup dalam kutuk. Supaya kita pagi ini mau mengidentifikasikan Tuhan, aku ini dalam keadaan terparah. Bukan cuma hidup dalam kutuk, aku menyintai hal itu. Karena kalau 25 tahun hidupnya gak berubah dan hari ini pengen keluar untuk sesuatu yang gak jelas, menurut saya itu perwakilan dari hati banyak orang. Gak jelas mau kemana, pengembara. Itu kutuknya Esau dan Kain dan Yosua udah pernah khotbah dengan bagus hal itu. Tapi hal itu belum tercabut dari ruangan ini. Oke, pagi hari ini kita akan panjang belajar. Ya, supaya sungguh-sungguh tercabut. Karena gak bisa cuma diurapin tiba-tiba besok tralala hidupmu berubah. Tuhan ada kasih organ-organ yang otomatis. Usus itu gak usah diperintah, dia itu akan mencerna dengan sendirinya. Tapi kaki kalau gak diperintah dia gak akan jalan-jalan sendiri. Dia akan diem aja. Jalan baru dia jalan 2 langkah. Dan dia harus diperintah dengan jelas. Jadi kita harus tahu ketika tumpang tangan tanpa kehausan yang hebat dan pengertian, pengejaran akan kebenaran di hatimu, itu penumpangan tangan hanya akan menghasilkan depresi dalam hidupmu. Gue udah sejuta kali ditumpangin tangan, kenapa gak berubah? Iya salah lu. Di dalam harus diperbaiki karena yang di dalam berinteraksi dengan yang di udara. Kutuk atau berkat. Buktinya apa? Buktinya Tuhan bilang gini, pilihlah, kuperhadapkan kepadamu dan pilihlah. Artinya dia tidak otomatis membawa orang yang udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup dalam jalur blessing. Harus seperti kaki diperintah jalan ke area yang ada blessing. Hatimu harus diarahkan ke tempat yang ada blessing. Dan orang-orang seringkali mau duit, mau barang, mau motor, mau kekayaan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan, tanpa mau mempelajari hukum-hukum yang ada di hatinya. Kita mau kerajaan surga tanpa raja. Gak mungkin. Ulangan 30 ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepadamu pada hari ini. Hari ini kita diperhadapkan. Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kepadamu diperhadapkan kehidupan, kematian, berkat, kutuk. Dikasih advice. Kalau manusia pinter ya, gak usah dikasih advice. Common sense mereka akan otomatis memilih kehidupan dan berkat. Ternyata enggak. Harus dikasih advice, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan ngalir ke kamu. Motor, mobil, kebutuhan jiwamu. Kebutuhan jiwa dulu saya tuh ngemis untuk dapetin perhatian satu orang. Hari ini berhamparan di depan mata. Waktu hidup saya dalam kutuk, untuk dapat uang pulsa aja, saya harus merampok teman saya. Lu kasih gue uang pulsa gak? Kalau gak gue kempesin mobil lu. Lu kasih gue handphone baru gak? Kalau gak gue tabrakin mobil lu. Esau harus hidup dari pedang. Saya pulang habis merampok itu gak malu. Ditelepon Bu Iin, saya malu. Ruth katanya dulu belum diganti nama saya. Pung, kamu katanya habis merampok Weni ya.
itu paling sering ku rampok. Kamu itu belajar tahu diri ya, itu mobil orang. Kalau mobil orang kamu tabrakin tanpa salah, itu artinya kamu belum menyintai kebenaran. Oh itu salah ya? Oh iya. Oke, saya bertobat. Bertobat, besok laptopnya saya pecahin di kepalanya. Terus, Ruth, kamu mecahin laptop? Iya Bu. Bangga. Caranya harus hidup dengan gaya preman. Itu hidup dalam kutuk. Nggak enak, malu. Ya. Oke, saya mau kita mengatensi 2 peristiwa di Alkitab. Ya. Ada orang datang baik-baik ke Yohanes Pembaptis. Baris, minta dibaptis. Tahu nggak, sama dia dimaki-maki. Hari ini nggak akan kita lakukan, percaya deh. Matius 3 ayat 7. Yohanes lagi membaptis, tapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis. Dia datang bukan untuk konfront apa yang dibuat Yohanes. Antri dibaptis, dimaki-maki. Hai kamu ular beludak. Kamu sangka kamu bisa melarikan diri dari murka Allah. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jangan lu kira ya lu bisa ngomong dalam hatimu. Abraham itu bapak lu. Kapak udah tersedia pada pohon, akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Lu akan dibuang ke api kalau lu gak bertobat. Sekalipun lu lagi antri buat dibaptis. Dicermati. Orang datang baik-baik baptis, dimaki-maki sama dia. Ular di hatimu membuat kamu menyintai kutuk. Beresin yuk pagi ini. Seringkali ular itu harus dihardik. Saya yakin gak banyak orang memberi atensi pada 3 golongan ini. Ketika hal itu tidak dikumandangkan dengan teriak dan teriak. Saudara-saudara, ada 3 hal ya yang perlu dibereskan. Pulang bereskan ya. Ada 1 aja yang beresin udah bagus. Kamu gak beresin ya, nanti hidup gini baru beresin. Coba aja. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu bebal dan degil ya. Oke, yang kedua, perhatikan ya ular-ular di dalam. Karena Yohanes Pembaptis bisa lihat ular itu. Yes, Elion. Khotbah dulu ya. Oke, Yohanes Pembaptis bisa lihat. Ya. Nah, yang peristiwa kedua, Daud itu kurang cinta apa sama Tuhan? Ya, dia punya Mazmur 150, semua orang tahu dia pemazmur, penyembah, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi butuh 3 tahun buat dia menyadari kalau di zamannya ada kutuk kelaparan. Saudara tahu kalau saudara pernah kelaparan itu saudara hidup dalam kutuk. Saudara tahu kalau tidur selimutmu kalau ditarik ke kepala kaki gak kena. Ditarik ke kaki kepala gak kena dan saudara kedinginan. Kasur kakimu lebih panjang dari kasurmu. Itu hidup dalam kutuk. Itu tertulis detail. Poinnya bukan minta selimut nanti sambuin ya. Karena suka miss poinnya. Buin, kata Ibu Ruth, kalau selimut kurang panjang kena kutuk. Saya gak mau kena kutuk Buin, tolong kasih saya selimut yang lebih panjang, gubrak. Seringkali ya, benar-benar sedih loh. Ternyata level of understanding kita seringkali cuma segitu saya. Ada kekayaan Kristus di depan mata. Apa yang saya peroleh hari ini saudara bisa dapat jauh lebih baik. Material nature saya itu luar biasa jelek. Sungguh ya. Daud, pada zaman Daud, 2 Samuel 21 ayat 1, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Saudara tahu kenapa? Zaman pemerintahan dia tidak otomatis. Zaman orang yang hidup dalam perkenanan tidak otomatis. Bangsanya oke-oke aja. Tiba-tiba kutuk di roh, di udara, menjalar ke Israel. Bekerja di Israel.
Butuh 3 tahun udah lapar. 3 tahun udah lapar. Baru Daud ngeh. Dan dibilang seperti ini. Pada zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Udah kelaparan 3 tahun baru tanya petunjuk Tuhan. Ternyata ada masalah darah yang harus dibereskan. Kemarin Bu In pernah bahas waktu ke Sidikalang bahwa asal usul orang Batak itu seperti Moab dan Amon. Jadi ada kutuk yang masih terus di udara mencari sesuatu di hatimu ya. Bagaimana ngeceknya? Gini, Tuhan pernah mengucapkan kutuk dalam murkanya. Kedengarannya simple. Tahu nggak apa? Engkau akan mendengar dan mendengar tapi nggak pernah ngerti. Kau akan melihat dan melihat tapi kau nggak akan memahami. Supaya hatimu nggak pernah ngerti dan kau berbalik. Di tengah saya dimaki Bu Iin, di tengah saya di coaching Bu Iren, hati ini memperoleh pengertian. Sedikit demi sedikit. Dan membawa saya sujud dan berseru di hadapan Tuhan untuk membereskan kutuk itu. Tapi pada banyak orang-orang tidak memberi atensi pada hal-hal itu. Begitu orang hidup dalam kutuk, apapun susah, hidupmu tuh kayak diblok. Jadi ketika perkataan kutuk keluar dari mulut Tuhan dalam kemarahannya, kita harus tahu kenapa dia marah. Degil. Keras kepala, tegar hatinya. Tegar hati itu bukan keteguhan hati ya. Ada orang-orang punya tegar hati, dia kekeh menganggap dia punya keteguhan hati. Blessingnya terhambat, dia tetap teguh hati. Dan itu bukan keteguhan hati. Teguh hati itu sama dengan tegar tengkuk. Dan itu orang yang hidup dalam kutuk ya. Jadi kita harus memulai apapun di roh. Mengerti permasalahan kesehatan, permasalahan uang, permasalahan pernikahan, keluarga. Terus gitu-gitu aja ya. Itu enggak normal. Ya. Hidup dalam kutuk, jangan pelihara sesuatu yang enggak perlu dipelihara di dalammu. Roma 11 ayat 8 sampai 11. Ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak. Tidur nyenyak di sini bukan rest. Tapi tidur nyenyak ini artinya membuat engkau impoten dalam segala hal. Memberikan mata untuk tidak melihat. Allah memberikan telinga untuk tidak mendengar. Sampai kepada hari sekarang ini. Jadi dari zaman Raja Usia, zaman Yesaya, hati Tuhan sampai di satu titik murka. Dan dari mulutnya mengeluarkan kutuk. Punya mata tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa sungguh-sungguh mendengar. Dan hatimu tidak memperoleh pengertian. Dan kita harus cari selaknya. Kenapa Tuhan marah? Dan dia keluarkan perkataan kutuk itu. Kedegilan dan penyembahan berhala. Penyembahan berhala di zaman modern seringkali bentuknya udah macem-macem. Keras kepala, kecanduan pada hal-hal apalah ya. Tapi beri atensi pada telinga yang gak bisa dengar, mata yang gak bisa memahami, hati yang gak bisa ngerti. Kalau itu gak dibuka, sampai kapanpun hidupmu dalam kutuk. Karena perkataan kutuk dan berkat waktu dipaparkan cuma satu. Jika telingamu mendengar. Terus kitab Wahyu menutup dengan semua spiritual blessing untuk 7 jemaat. Dimulai dari pada waktu roh berbicara, apakah engkau mendengar? Jadi saudara mau 1000 kali ditumpangin tangan, kalau gak mendengar. Wahyu 22 ayat 3. Dibilang seperti ini, tidak akan lagi ada kutukan, laknat,
tahta Tuhan, anak domba akan ada di kota itu, Yerusalem baru, dan hamba-hambanya akan melayani dia. Every curse will be broken, no longer exist. Artinya itu nanti Yerusalem baru. Artinya selama di bumi, kutuk di udara ini masih jalan. Mencari orang yang menyintai dia. Pastikan pagi hari ini kita tidak menyintai itu, karena itu bukan binatang peliharaan di hati kita. Saudara tahu di dalam kita itu ya, di dalam kita ini kita harus kenali. Ada pengkhianat yang bernama daging. Di tengah kita pelayanan luar biasa. Di tengah semua oke, tiba-tiba dia dari dalam bisa membujuk. Saya kasih pelajarannya ya, izin ya, ini panjang, mohon mau belajar ya. Jadi ada satu peristiwa di mana hari itu wow banget di zaman Paulus revival dengan sangat luar biasa. Dan hari itu ternyata golongan orang-orang mereka datang beribadah sama-sama. Sama-sama datang beribadah. Tetapi waktu orang Yahudi datang beribadah, sebagian besar dari mereka ternyata begitu melihat orang banyak mendengarkan Paulus, manifest rasa tidak aman dalam hatinya. Dan berubah wujud dalam bentuk iri hati. Dan roh iri hati inilah yang bekerja di tengah lawatan. Bahkan seringkali orang-orang yang mengerjakan lawatan gak membereskan ular-ular iri hati dan merasa tidak aman di dalamnya. Dia sendiri yang akan menghentikan itu. Ya, itu tertulis di Kisah Para Rasul. Jadi poinnya apa Ibu Ruth? Gini, ada 3 musuh kita. Pertama iblis, pasti kita perangin. Pasti karena namanya iblis ya. Yang kedua namanya dunia. Iblis itu musuh yang gak kelihatan. Yang kedua namanya dunia. The world. Jika kamu punya persahabatan dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh dengan Allah. Yang ketiga, ada yang namanya daging. Kita habis puasa 40 hari 40 malam. Habis doa semalam ceria. Daging ini tetap ada di dalam. Dan dia di tengah perjalanan kita seringkali membisikkan sesuatu untuk mengkhianati perjalanan ilahi ini. Dan masalahnya adalah daging itu ada di dalam kita. Dia sering mensabotase perjalanan ilahi kita dengan Tuhan. Siapa yang kalau habis pelayanan capek ada bisikan gini. Bolehlah kamu melakukan ini Diki. Kamu kan udah bawa jiwa banyak loh. Dan kita sering kali mendengarkan dan menganggap itu peliharaan kita yang harus dikasih makan. Memasuki new season. Ada golongan orang yang diberkati dan terbang, ada orang susah, ada orang menderita, hidup dalam kutuk. Itu dimulai dari 2 golongan. Bisa mendengar dan tidak bisa mendengar. Pastikan pagi hari ini ada teriakan dari hatimu. Tuhan, buka telingaku. Aku butuh mendengar, aku butuh bisa melihat. Aku butuh hati ini bisa mengerti segala sesuatu. Dan aku butuh dipulihkan. Yang pertama, cek apakah ada cinta akan kutuk di hati. Ular-ular di dalam. Sebuah keadaan terkutuk di mana kita harus cari akar permasalahannya. Seperti zaman Daud mengalami kelaparan dan harus dibereskan.
Karena ternyata bayangin ya, itu perjanjian itu dulu zaman orang Gibeon sama Joshua. Dibiarkan boleh tinggal bersama. Sama Saul dibunuh. Mana Daud inget ya? Tapi toh itu berjalan dalam hidupnya 3 tahun kelaparan. Harusnya tanah kiri, kanan, atas, bawah milik kita. Harusnya. Ada apa dengan kita? Kenapa itu berlambat-lambat datang pada kita? Karena begini, setiap kali jika kita sama-sama teriak satu hati untuk hal itu, ya, hal itu diberkati Tuhan. Tuhan, 1M datang padaku, semuanya ku transfer ke situ. Percayalah, kita akan dipakai saluran buat hal itu, karena hal itu diberkati. Bisa ngerti ya? Nah, tapi hati yang greedy, hati yang pelit, itu nggak bisa dilalui hal itu. Jadi kalau itu belum beres, ya blessing besarnya nggak bisa datang. Tapi Tuhan bisa berkati itu melaluimu kalau memang kamu sanggup memberikan all sesuai dengan janji, karena Tuhan memberkati hal itu. Masalahnya saluran-salurannya kita perlu berani menghadapi hati kita dan membereskan. Cek kutuk atau berkat. Mazmur 37 ayat 22-24, sesungguhnya orang-orang yang diberkati akan mewarisi negeri, sebab Tuhan menopang tangannya. Menopang apapun yang kau kerjakan akan ada hasilnya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jika hati kita ternyata tidak mengasihi Tuhan, maka di alam roh semua perkataan kutuk itu bisa suka banget pada orang itu. Yeremia 17 ayat 5-8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati yang menjauh daripada Tuhan itu membuat orang kena kutuk ya. Tapi perhatikan satu ayat ini. Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa kita. Sehingga dengan iman kita menerima apa yang dijanjikan. Dengan iman kita menerima roh yang dijanjikan. Siapa sih di sini yang kalau mendengar kesaksian yang wow, saudara pengen mendapat blessing itu? Blessing itu adalah kekuatan rohmu untuk menarik semua blessing di udara. Dan kemudian itu jadi daging. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Yuk tutup mata semuanya. Coba renungkan. Jangan pikir kita udah pemimpin, gak ada kutuk-kutuk dalam hidup kita. Menurut saya, dalam hidup saya masih ada kutuk gak bisa kerja. Dan saya pengen itu beres. Saya gak tahu ada kutuk-kutuk apa lagi dalam hidupmu. Gak punya anak itu kutuk. Karena Tuhan itu seringkali mau mendisplay kemuliaannya, cintanya itu lewat keturunan kita. Tapi kalau itu mandek cuma di kita, gak punya keturunan, itu hidup dalam kutuk. Ada part-part yang masih kita cintai, kutuk-kutuk yang masih kita cintai. Face it ya. Coba minta tolong musik, bantu buat gelombang supaya setiap hati bisa merenung. Setiap hati bisa berteriak di hadapan Tuhan. Dia Allah yang pengen banget memberikan kemujuran demi kemujuran dan perubahan nasib pada tiap pribadi di ruangan ini.
Dia sangat berhasrat melakukan itu. Tapi perlu hati yang mau menjerit dan menghadapi itu. Dikatakan di kitab Raja-Raja, apabila langit tertutup, tidak ada hujan. Tapi kalau engkau berdoa dan mengakui nama Tuhan, Dia akan mendengarkanmu. Buat saudara yang tahu keadaanmu menyintai kutuk, mulai sujud di hadapan Tuhan.